Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimah, gimana nih kuliah daringnya? Udah selesai kan? Berarti mau naik semester nih. Cie, nambah 2 tuh semesternya, hehehe. Nah, seperti biasa, waktu kita naik semester, pastinya bayar dong. Ya enggak? Ya enggak? Nah, kebetulan banget nih, di video kali ini kita akan bahas tentang topik ada apa dengan UKT? Kritik biaya kuliah mahal ala sekuler kapitalis di masa pandemi. Pendidikan merupakan hal yang sangat vital dan fundamental bagi kehidupan masyarakat sosial. Namun, faktanya, pendidikan sekarang merupakan barang mewah yang teramat mahal, hingga tidak mampu dijangkau oleh sebagian masyarakat karena ketidakadaan biaya. Di dalam bidang pendidikan, himpitan ekonomi semakin terasa di masa pandemi COVID-19. Baru-baru ini, mahasiswa kembali melakukan aksi turun ke jalan. Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu menuntut diberikan subsidi 50% biaya perkuliahan. Aksi yang sama juga datang dari mahasiswa Universitas Brawijaya, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Palangka, mahasiswa Universitas Islam Batik Surakarta, dan Aliansi Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Mereka menuntut relaksasi hingga penggratisan uang kuliah tunggal atau UKT di tengah pandemi COVID-19. Merespon tuntutan tersebut, Mendikbud Nadiem Makarim mengeluarkan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 terkait ketentuan penyesuaian uang kuliah tunggal atau UKT. Kemendikbud mengalokasikan ulang dana sejumlah 1 triliun rupiah untuk meringankan beban mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Namun, hingga dikeluarkannya Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tersebut, masih terdapat aksi mahasiswa menuntut terkait dengan kebijakan UKT. Salah satunya datang dari mahasiswa yang tergabung dalam BEM Universitas Mataram atau UNRAM yang melakukan seruan mogok bayar UKT. Salah satu alasannya dikarenakan tidak terlaksananya Pasal 9 Ayat 2 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 mengenai pemotongan 50% UKT mahasiswa. Hal ini sangat mungkin kan terjadi karena sejalan dengan otonomi kampus, implementasinya diserahkan kepada kampus masing-masing. Padahal, faktanya, kondisi kampus dan kesiapan institusi kampus berbeda-beda. Jika dirunut sebelumnya, sejarah kelam lahirnya UKT sejak awal menuai banyak kritik dan protes dari berbagai pihak. Hal ini dikarenakan UKT merupakan kebijakan yang dipaksakan akibat adanya otonomi perguruan tinggi negeri atau PTN. PTN yang berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara atau BHMN akhirnya memaksa setiap PTN menghidupi kampusnya secara mandiri. Kini, keadaan semakin diperparah dengan program Kampus Merdeka yang merupakan program unggulan dari Mendikbud Nadiem Makarim. Kampus Merdeka sejatinya adalah bentuk kapitalisasi dan liberalisasi kampus. Ini memungkinkan adanya injeksi dari institusi yang punya kepentingan untuk memasukkan logika pasar bebas dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Jika kampus tunduk pada industri, maka kampus menjadi agen-agen kapitalis yang jauh dari visi hakiki. Kondisi ini mencerminkan kaburnya negara dan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan perguruan tinggi. Beda halnya dengan sistem pendidikan khilafah yang bertanggung jawab penuh pada pendidikan warganya. Islam, negara Allah yang berkewajiban untuk mengatur segala aspek yang berkenaan dengan sistem pendidikan yang diterapkan. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang artinya, seorang imam khalifah atau kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal yang berkaitan dengan dana, sarana, dan prasarana pendidikan adalah kewajiban negara untuk menyediakannya. Sejarah Islam pun telah mencatat kebijakan para khalifah yang menyediakan pendidikan gratis bagi rakyatnya. Seluruh pembiayaan pendidikan dalam sistem Islam diambil dari Baitul Mal, diantaranya dari pos fa'i dan kharaj, serta pos pemilikan umum atau milkiyah ammah. Sumber ini dibelanjakan untuk dua kepentingan. Yang pertama, untuk membayar gaji segala pihak
yang terkait dengan pelayanan pendidikan seperti guru, dosen, karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, untuk membiayai segala macam sarana dan prasarana pendidikan seperti bangunan sekolah, asrama, perpustakaan, buku-buku pegangan, dan sebagainya. Meski pembiayaan pendidikan adalah tanggung jawab negara, Islam tidak melarang rakyatnya, khususnya mereka yang kaya, untuk berperan serta dalam pendidikan. Inilah gambaran kebijakan sistem pendidikan khilafah yang memiliki visi membangun dan memajukan peradaban Islam. Belajar dari analisis ini, intelektual atau aktivis muslim sudah seharusnya tidak hanya melakukan pergerakan pragmatis terkait mahalnya pendidikan saja, tetapi ikut terlibat secara aktif dalam perubahan sistem menuju peradaban Islam yang sesungguhnya. Karena sampai kapanpun, jika sistem sekular kapitalis diberlakukan, maka himpitan demi himpitan, terutama di bidang pendidikan sejatinya tak akan pernah ada habisnya. Semua hal tersebut tidak mengherankan karena kita saat ini berada dalam sistem sekular kapitalis, yakni sistem yang memisahkan aturan agama dari kehidupan dan dibuat hanya berorientasi pada keuntungan materi atau duniawi semata. Sekian video kali ini ya Sobat Muslimah, semoga kita semakin tersadarkan betapa pentingnya untuk kembali menerapkan Islam kafah dan menegakkan khilafah. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.